Halo Sobat Matematika, selamat datang kembali di channel Zona Belajar. Kalian mencari kunci jawaban matematika kelas 7 halaman 95 sampai 99. Hari ini kita akan bedah tuntas semua soal dengan penjelasan visual yang detail dan jawaban akhir yang jelas. Mari kita mulai. Soal pertama, ibu membeli 2,8 kilo mangga dan 4,2 kilo jeruk dan menempatkannya dalam keranjang. A. Berapa rasio dari berat mangga terhadap jeruk? Berat mangga 2,8 kilo dan jeruk 4,2 kilo, rasionya 2,8 banding 4,2. Kita kalikan 10 untuk menghilangkan koma. Jadi rasionya 28 banding 42. Lalu kita sederhanakan dengan membagi 14. 28 dibagi 14 sama dengan 2 dan 42 dibagi 14 sama dengan 3. Hasilnya adalah 2 banding 3. Jadi rasio berat mangga terhadap jeruk adalah 2 banding 3. Sekarang soal yang B. Apa arti rasio dari nomor A? Rasio 2 banding 3 artinya untuk setiap 2 kilo mangga ada 3 kilo jeruk. Sekarang soal C. Tunjukkan perbandingan berat mangga dan jeruk dalam diagram kotak. Berat total perbandingannya adalah 2 banding 3. Sekarang kita buat balok panjang. Kita bagi 5 bagian sama besar. 2 bagian atau 2 kotak untuk mangga dan 3 bagian atau 3 kotak untuk jeruk. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah bingkai berukuran 120 cm dikali 80 cm. Pertanyaan 2A, berapa rasio dari panjang dan lebar bingkai? Panjang 120 cm, lebar 80 cm. Rasio panjang terhadap lebar adalah 120 banding 80. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 40. 120 dibagi 40 sama dengan 3, 80 dibagi dengan 40 sama dengan 2. Jadi, rasio panjang terhadap lebar adalah 3 banding 2. Lanjut ke soal B. Apa arti rasio dari nomor A? Rasio 3 banding 2 artinya untuk setiap 3 satuan panjang terdapat 2 satuan lebar bingkai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Coklat batang terdiri atas campuran susu, gula, dan coklat murni. 65% coklat murni dan 35% adalah campuran gula dan susu bubuk. Pertanyaan yang A, nyatakan rasio dari banyak susu dan gula terhadap coklat murni. Rasionya adalah 35% banding 65%. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7, 65 dibagi 5 sama dengan 13. Jadi, rasio banyak susu dan gula terhadap coklat murni adalah 7 banding 13. Lanjut ke soal yang B. Jika berat coklat adalah 130 gram, berapa berat susu dan gula? Rasio susu dan gula terhadap coklat murni adalah 7 banding 13. Langkah pertama, kita harus mencari nilai satu bagian. Kita tahu berat coklat murni 13 bagian adalah 130 gram. Untuk mencari nilai satu bagian, kita bagi 130 gram dengan 13. Hasilnya 10 gram. Jadi, satu bagian coklat sama dengan 10 gram. Langkah kedua, hitung berat susu dan gula. Berat susu dan gula diwakili oleh 7 bagian. Kita kalikan 7 dengan nilai satu bagian, yaitu 10 gram. 7 kali 10 gram sama dengan 70 gram. Jadi, berat susu dan gula adalah 70 gram. Lanjut,
Yang C, seorang siswa mengatakan bahwa selisih antara coklat murni dan campuran susu dan gula selalu 30%, berapapun berat coklat batang. Apa pendapat kalian tentang kesimpulan siswa tersebut? Pendapat kita setuju dengan kesimpulan siswa tersebut. Alasannya, selisih persentase antara coklat murni 65% dan susu gula 35% adalah 65% dikurang 35% sama dengan 30%. Karena persentase adalah nilai proporsional yang menunjukkan perbandingan bagian. Selisih persentase ini akan selalu 30%, tidak peduli berapapun berat total coklat batang. Lanjut ke soal 3D. Seorang siswa mengatakan bahwa penambahan berat yang sama untuk coklat murni dan campuran susu dan gula selalu menghasilkan rasio yang sama. Misalnya 20 gram coklat murni dan juga 20 gram susu gula. Apa pendapat kalian tentang kesimpulan siswa tersebut? Pendapat kita tentang kesimpulan siswa tersebut tidak setuju atau salah. Alasannya, kita gunakan data yang sudah kita hitung. Susu gula 70 gram dan coklat murni 130 gram. Rasio awal 7:13. Jika kita tambahkan 20 gram pada masing-masing, susu gula menjadi 90 gram dan coklat murni menjadi 150 gram. Rasio baru adalah 90:150. Jika disederhanakan, rasionya menjadi 3:5. Karena rasio awal 7:13 tidak sama dengan rasio baru 3:5, maka penambahan berat yang sama telah mengubah rasio. Kesimpulan siswa tersebut salah. Lanjut ke soal nomor 4. Carilah informasi tentang kandungan emas 23 karat. A. Tentukan persentase emas murni dalam emas 23 karat. Emas 24 karat persentasenya adalah 100% emas murni. Jadi, untuk menghitung persentase emas 23 karat, kita gunakan rumus 23 karat dibagi 24 karat dikali 100%. Hasilnya adalah 95,83%. Lanjut ke soal B. Tentukan banyak bahan emas murni dan bahan campuran lainnya dalam emas 23 karat jika berat emas 100 gram. Langkah pertama, hitung berat emas murninya. Emas 23 karat, kandungan emasnya adalah 95,83%. 95,83% dari 100 gram adalah 95,83 gram. Langkah kedua, hitung berat bahan campuran. Kita kurangi berat total 100 gram dengan berat emas murni 95,83 gram. Hasilnya adalah 4,17 gram. Jadi, bahan emas murninya adalah 95,83 gram. Dan berat bahan campurannya adalah 4,17 gram dari berat emas 100 gram. Lanjut ke soal nomor 5. Pernahkah kalian melihat alkohol dengan tulisan 70%? Apa artinya? Artinya 70 ml alkohol murni dan 30 ml air dalam 100 ml larutan. Larutan alkohol 100% sepenuhnya mengandung alkohol, tidak ada campuran air. Istilah tabel di bawah ini. Untuk 90%, volume alkoholnya 90 ml, volume airnya 10 ml. Rasio alkohol banding air adalah 90:10. Disederhanakan 9:1, sama-sama dibagi dengan 10. Untuk 80%, volume alkoholnya 80 ml, volume airnya 20 ml. Rasio alkohol banding air adalah 80:20. Disederhanakan 4:1, sama-sama dibagi dengan 20.
Untuk 70% volume alkohol 70 ml, volume air 30 ml. Rasio alkohol banding air adalah 70:30. Disederhanakan 7:3 sama-sama dibagi dengan 10. Lanjut ke soal yang A. Berapa volume alkohol dari larutan alkohol 70% jika volume larutan alkohol 200 ml? Kita hitung 70% dari 200 ml. 70% dikali 200. 70% itu sama dengan 70/100. 70/100 sama dengan 0,70. 0,70 kita kali dengan 200 sama dengan 140 ml. Lanjut ke soal yang B. Tuliskan 70% dalam bentuk pecahan per 100. 70% artinya 70 dari 100. Jadi pecahannya adalah 70/100. Lanjut ke soal C. Arsirlah pecahan yang menyatakan 70%. Lingkaran terbagi menjadi 10 bagian. Karena 70% sama dengan 7/10. Kita harus mengarsir 7 dari 10 bagian lingkaran tersebut. Lanjut ke soal nomor 6. Berapa rasio siswa SD yang putus sekolah di daerah pedesaan dan perkotaan? Kita lihat tabel 3.3. Rasio siswa SD putus sekolah pedesaan terhadap perkotaan adalah 0,39 banding 0,36. Langkah pertama, hilangkan koma. Karena ada dua angka di belakang koma, kita wajib kalikan kedua sisi dengan 100. 0,39 dikali 100 sama dengan 39. 0,36 dikali 100 sama dengan 36. Rasionya menjadi 39:36. Langkah kedua, kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 3. 39 dibagi dengan 3 sama dengan 13. 36 dibagi dengan 3 sama dengan 12. Jadi rasio siswa SD yang putus sekolah di daerah pedesaan dan perkotaan adalah 13:12. Lanjut ke soal nomor 7. Seutas tali sepanjang 2,4 meter akan digunakan untuk memagari suatu luas persegi panjang dalam rangka penelitian ekosistem kebun sekolah. Tentukan beberapa kemungkinan rasio panjang terhadap lebar. Gunakan bilangan bulat. Pertama, kita ubah 2,4 meter menjadi 240 cm agar kita bisa bekerja dengan bilangan bulat sesuai permintaan soal. Kelilingnya adalah 240 cm. Rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 dikali P tambah L. Supaya mudah mencari pasangan panjang dan lebar, kita harus membagi 2 kelilingnya. Jadi kita cari setengah keliling, P tambah L. Setengah kelilingnya adalah 240 cm dibagi 2, yaitu 120 cm. Ini adalah jumlah yang harus kita capai. Panjang tambah lebar sama dengan 120 cm. Langkah kedua, tentukan beberapa kemungkinan rasio. Kita cari pasangan bilangan bulat, panjang dan lebar yang jumlahnya 120 cm. Dan sederhanakan rasionya. Kemungkinan pertama, panjangnya 80 cm dan lebarnya 40 cm. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 40. 80 dibagi 40 sama dengan 2, 40 dibagi 40 sama dengan 1. Jadi rasionya adalah 2:1. Kemungkinan kedua, panjang 90 cm dan lebar 30 cm. 90:30. Disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 30. 90 bagi 30 sama dengan 3, 30 bagi 30 sama dengan 1. Jadi rasionya adalah 3:1. Kemungkinan ketiga, panjang 75 cm dan lebarnya 45 cm. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 15. 75 bagi 15 sama dengan 5, 45 dibagi 15 sama dengan 3. Jadi rasionya adalah 5:3. Jadi 3 kemungkinan rasio panjang terhadap lebar adalah 2:1, 3:1, dan 5:3.
Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar 3.16 di bawah ini. Menurut kalian, bidang miring mana yang paling memudahkan untuk memindahkan drum? Jelaskan jawaban kalian. Kunci utamanya adalah semakin besar rasio antara panjang bidang miring terhadap ketinggian, maka semakin mudah kita mendorongnya. Rasio ini sering disebut keuntungan mekanis. Kita hitung rasio panjang dibagi ketinggian untuk setiap bidang miring. Rumusnya adalah KM sama dengan P bagi K. KM itu keuntungan mekanis, P itu panjang bidang miring, dan K itu ketinggian bidang miring. Coba kita perhatikan tabel 3.4. Bidang miring A, panjang bidang miringnya adalah 150 cm. Ketinggian bidang miringnya adalah 100 cm. Kita masukkan ke rumus tadi. KM sama dengan P bagi K. Sama dengan 150 dibagi 100. 150 dibagi 100 sama dengan 1,5. Bidang B, KM sama dengan P bagi K. P-nya adalah 100, K-nya adalah 50. 100 bagi 50 sama dengan 2. Bidang C, KM sama dengan 120 bagi 40. P-nya adalah 120, K-nya adalah 40. Sama dengan 3. Karena KM terbesar adalah 3 dimiliki oleh bidang C, maka bidang miring C adalah yang paling memudahkan untuk memindahkan drum. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang siswa SMP mengatakan bahwa rasio 31:61 lebih kecil daripada rasio 1:2. Setujukah kalian dengan pendapatnya? Bagaimana cara membuktikannya? Kita harus ubah kedua rasio ini menjadi bentuk desimal untuk membandingkannya. Rasio pertama 1:2. 1:2 sama dengan 1/2. 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Rasio kedua 31:61. 31:61 sama dengan 31/61. Jika kita hitung hasilnya adalah sekitar 0,508. Karena 0,508 lebih besar dari 0,5, maka pernyataan siswa itu salah atau tidak setuju. Rasio 31:61 lebih besar daripada 1:2. Lanjut ke soal nomor 10. Komodo dewasa dapat berjalan sejauh 11,2 km per hari. Sedangkan anak komodo berjalan 2000 meter per hari. Tentukan rasio jarak tempuh komodo dewasa terhadap anak komodo. Langkah pertama, samakan satuan. Kita ubah 2000 meter menjadi 2 km. Rasio awalnya menjadi 11,2:2. Langkah kedua, sederhanakan rasio. Pertama, kita kalikan keduanya dengan 10 untuk menghilangkan koma. 11,2 dikali 10 sama dengan 112. 2 dikali 10 sama dengan 20. 112:20. Lalu kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 4. 112 bagi 4 sama dengan 28. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi, rasio jarak komodo dewasa terhadap anak komodo adalah 28:5. Nah, itu dia pembahasan tuntas kunci jawaban matematika kelas 7 dari halaman 95 hingga 99. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa terbantu, share ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini untuk kunci jawaban dan materi pelajaran matematika lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.